Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Allah kita yang setia. Amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Bersama katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari bersama-sama menari untuk Tuhan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala,
Sungguh kami mencintai Engkau Yesus. Sungguh kami mengasihi pribadi-Mu ya Tuhan. Dan biar Tuhan, ini rindu kami untuk selalu dekat dengan Engkau Yesus. Tiada laut yang terlalu dalam, tiada gunung yang terlalu tinggi. Saat Engkau Bapa menggandeng tanganku lewati laut gunung kehidupan, takkan dapat aku bayangkan arungi hidup tanpa-Mu Tuhan. Hatiku rindu bersama-Mu lebih dan lebih lama lagi Tuhan. Sungguh ini kerinduan kami Tuhan. Tiada laut yang terlalu dalam, tiada gunung yang terlalu tinggi. Saat menggandeng tanganku lewati laut gunung kehidupan, takkan dapat aku bayangkan arungi hidup tanpa-Mu Tuhan. Hatiku rindu bersama-Mu lebih dan lebih lama lagi Tuhan. Takkan dapat aku bayangkan arungi hidup tanpa-Mu Tuhan. Hatiku rindu bersama-Mu lebih dan lebih lama lagi Tuhan. Katakan, Takkan
Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesatan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku
Shalom saudara, mari pada saat ini kita akan membuka bersama di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, dalam bacaan ini diceritakan tentang seorang perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Kita tahu kalau orang mengalami pendarahan dalam beberapa hari saja, badannya menjadi lemah. Apalagi wanita ini selama 12 tahun, setiap hari dia selalu mengalami pendarahan. Kita bisa membayangkan bagaimana keadaan dari wanita ini. Badannya sangat lemah. Sangat lemah. Penyakit yang diderita oleh perempuan ini, saudara, itu bukan penyakit biasa. Penyakit pendarahan ini adalah penyakit yang sangat dibenci oleh orang Yahudi karena dianggap sebagai sesuatu yang menajiskan. Sehingga orang yang sakit pendarahan ini akan dikucilkan atau dijauhi. Wanita ini dikatakan tadi dalam bacaan yang telah kita baca dalam firman Tuhan, dia sudah berobat ke para tabib-tabib dan sudah menghabiskan banyak uang. Tetapi keadaannya tidak semakin membaik, namun semakin memburuk. Perempuan ini, saudara, sebelumnya dia tidak mendengar berita apa-apa tentang Yesus karena dia tinggal di tempat yang dijauhi oleh orang-orang. Tapi puji Tuhan, satu saat berita itu sampai juga ke telinganya. Dan ketika perempuan ini mendengar bahwa ada seorang yang bernama Yesus yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup melakukan mujizat apapun juga, maka imannya mulai bangkit. Dan dia mulai ada semangat kembali untuk hidup. Mungkin beberapa saat sebelumnya dia sudah enggak ada gairah untuk hidup. Tapi waktu dia mendengar nama Yesus, imannya mulai bangkit dan dia mulai memiliki semangat kembali untuk hidup. Dan ada kerinduan dalam hatinya untuk berjalan mendekati Yesus. Tetapi saudara, bagi perempuan ini untuk bertemu dengan Yesus itu bukan sesuatu yang mudah. Itu butuh sebuah perjuangan. Pertama, karena kondisinya yang lemah, saudara, selama 12 tahun dia mengalami pendarahan. Dan itu tidak memungkinkan tuh dia bisa berjalan dalam jarak yang agak jauh untuk menemui Yesus. Itu dibutuhkan kekuatan yang ekstra untuk bisa menjumpai Yesus. Yang kedua, seorang yang pendarahan, tadi sudah saya jelaskan bahwa dianggap najis oleh orang Yahudi. Dengan demikian perempuan ini merasa minder. Nah, untuk menjamah jubah Yesus seperti yang diimankannya, itu berarti dia harus mendekati Yesus.
Dan ini membuat perempuan ini berpikir, bagaimana mungkin saya bisa menjamah jubah Yesus? Karena orang-orang menganggap dirinya itu najis. Nah, kalau kita lihat di sini saudara, keberhasilan perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini dalam menjamah jubah Yesus adalah karena dia fokus hanya pada Yesus. Dan dengan iman dia berkata, asal saja ku jamah jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Dan dalam perjuangannya untuk bisa menjamah jubah Yesus, dia memiliki fokus yang hanya ditujukan kepada Yesus. Fokusnya tidak ditujukan pada orang-orang yang ada di sekitarnya yang nanti mungkin akan mencela dia. Tapi fokusnya hanya diarahkan kepada Yesus saja. Pertama, karena fokusnya hanya pada Yesus, maka dia tidak peduli dengan kondisi tubuhnya yang lemah. Tadi saya katakan 12 tahun mengalami pendarahan terus setiap hari. Kita bisa membayangkan betapa lemah tubuh dari wanita ini. Tetapi karena fokusnya itu hanya pada Yesus, dia tidak lagi peduli dengan keadaan tubuhnya yang lemah. Dia terus berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa berjalan menjumpai Yesus. Seandainya fokusnya itu pada kondisi tubuhnya yang lemah, maka kemungkinan dia tidak akan berangkat untuk menjumpai Yesus. Karena dia pikir Gak mungkin saya bisa menjumpai Yesus karena kondisi tubuh saya ini memang tidak memungkinkan untuk saya bisa berjalan menjumpai Yesus. Tetapi fokusnya karena dia arahkan hanya kepada Yesus. Maka dia berusaha dengan sekuat tenaga. Dengan tenaga yang sisa-sisa mungkin. Dia pakai itu untuk berjalan menjumpai Yesus. Kedua, karena fokusnya hanya pada Yesus, maka dia tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak peduli dengan ejekan-ejekan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin dengan sikap mereka yang seolah-olah sinis pada perempuan ini. Dia tidak peduli pada semua itu. Fokusnya hanya pada Yesus. Asal saja ku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Itu saja yang ada dalam benak pikirannya. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Fokusnya hanya pada Yesus. Dan saudara tahu bahwa Yesus itu selalu dikelilingi oleh orang banyak. Berarti dia harus menembus kerumunan orang banyak itu. Padahal dia sebenarnya dia dianggap najis, dijauhi oleh orang banyak. Tapi dia enggak peduli akan itu semua. Pokoknya dia fokus hanya pada Yesus. Pandangannya hanya terarah kepada Yesus saja. Dan dengan dasar ini saudara, dia berjalan terus di antara kerumunan orang banyak. Dia berjalan. Dia terus berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Nah saudara, ketika dia berhasil menjamah jubah Yesus, maka di saat itu juga pendarahannya berhenti. Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Saudara, di sini peranan faktor fokus pada Yesus. Karena fokusnya dan tatapan matanya terus diarahkan pada Yesus. Yaitu dengan adanya dorongan yang kuat dalam dirinya untuk bertemu dengan Yesus dan menjamah jubahnya. Maka hal itu membuat wanita pendarahan 12 tahun ini tidak terpengaruh dengan situasi yang ada di sekitarnya. Tidak terpengaruh dengan kondisi tubuhnya yang sudah lemah. Tapi karena dia terarah terus pada Yesus. Pandangannya terus dia arahkan pada Yesus. Dia fokus pada Yesus. Sampai dia bisa menjamah jubah Yesus. Akhirnya mujizat terjadi. Saudara, beriman pada Yesus ditambah terus fokus pada Yesus. Membuat perempuan ini mengalami mujizat. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 2-3 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan.
Saya garis bawahi saudara ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang terus tertuju kepada Yesus. Fokus pada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya kita ini tidak menjadi lemah dan putus asa. Baiklah kita akan terus terarah kepada Yesus. Pandangan kita ini kita arahkan terus kepada Yesus. Fokus kita ini hanya terarah kepada Yesus. Saudara, dalam hidup ini seringkali kita ini menjadi lemah dan putus asa. Karena kita tidak fokus pada Yesus. Melainkan fokus pada masalah kita. Kita fokus pada, mungkin kalau saudara mengalami sakit. Fokus saudara hanya terarah pada sakit saudara. Gimana ya kok hari ini gak enak badan saya, gimana ya kok semakin gak enak, kok tidak ada kemajuan. Karena fokus saudara terus terarah pada penyakit yang ada pada tubuh saudara. Maka saudara menjadi lemah dan putus asa. Atau fokus saudara terarah pada masalah yang ada pada keluarga saudara. Mungkin masalah hubungan suami istri, masalah dalam pernikahan, atau masalah dalam finansial. Kalau fokus saudara hanya pada masalah saudara, maka saudara akan menjadi lemah dan putus asa. Biarlah saat ini fokus kita, pandangan kita arahkan hanya kepada Yesus. Supaya iman kita ini boleh semakin kuat dan kuat dan kuat. Dan firman Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Saudara, kalau semakin kita fokus pada masalah, maka kita akan lama-lama kehilangan pengharapan di dalam Yesus. Tapi marilah kita belajar dari perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Dia tidak fokus pada masalahnya. Dia tidak fokus pada penyakitnya. Kita tadi sudah pelajari bahwa tubuhnya itu sudah sangat lemah. Tapi dia tidak fokus pada kelemahan tubuhnya. Fokusnya hanya pokoknya saya bisa berjumpa dengan Yesus. Pokoknya saya bisa menjamah jubah Yesus. Itu saja yang dia pikirkan. Saya harus bisa bertemu dengan Yesus. Dan dia juga tidak fokus pada nanti bagaimana perbincangan yang ada pada orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Apakah mereka akan merasa sinis pada saya? Apakah mereka akan menghina saya atau dan lain sebagainya. Dia enggak peduli pada itu semua. Fokusnya bukan pada itu. Tapi fokusnya pada asalku jamah jubah Yesus. Aku pasti sembuh. Aku akan mengalami mujizat yang luar biasa. Ketika fokusnya terarah kepada Yesus. Dan ingin bertemu dengan Yesus. Maka perempuan ini menjadi optimis. Karena dia optimis maka ada kekuatan yang baru pada tubuhnya untuk bisa berjalan menjumpai Yesus. Dan dia berhasil menjamah jubah Yesus. Saudara, karena dia optimis maka tubuhnya semakin menjadi kuat, semakin menjadi kuat. Hal ini sesuai dengan Ibrani pasal 12 ayat 2 tadi. Yaitu ketika kita percaya dan fokus kita arahkan pada Yesus. Maka dia akan memimpin dalam iman dan akan membuat iman kita ini menjadi sempurna. Suatu saat saudara, ketika Petrus dan teman-temannya, murid-murid Yesus lainnya berada dalam perahu. Dan saat itu ada angin ribut terjadi dalam danau itu. Kemudian datanglah Yesus berjalan di atas air. Dan saat itu Petrus berkata, murid-murid yang lain juga mengira bahwa Yesus adalah hantu. Tetapi ketika Yesus semakin dekat lagi dengan mereka, mereka baru sadar bahwa itu adalah Yesus. Karena tadinya fokus mereka itu pada angin ribut. Sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus
Padahal Yesus ini sudah bergaul lama dengan mereka. Dan mereka sudah kenal Yesus. Tapi karena fokus mereka tuh pada angin ribut, pada masalah. Sampai mereka tidak bisa mengenal Yesus. Nah, waktu mereka sadar, fokus mereka terarah pada Yesus. Petrus berkata pada Yesus, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Kemudian Yesus berkata, berjalanlah, datanglah padaku Petrus. Dan Petrus turun dari perahu, dia berjalan di atas air. Waktu Petrus berjalan di atas air, saudara, dan tatapannya terus pada Yesus, dia bisa tetap berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin yang kuat di laut itu, dan dia pandangannya mulai melihat pada gelombang lautan, maka Petrus hampir tenggelam. Untung ada Yesus. Yesus langsung memegang tangan Petrus dan dia diselamatkan. Saudara, ketika Petrus pandangannya terarah pada Yesus, dia tetap bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika pandangannya sudah beralih pada keadaan di lautan saat itu, maka dia hampir tenggelam. Saudara, biarlah hal ini boleh membawa kita untuk terus belajar fokus pada Yesus. Jangan fokus kita ini kita arahkan kepada masalah kita. Pada sakit penyakit kita. Wah, saya sudah sakit ini berapa lama, sudah lama sekali gak sembuh-sembuh, gimana ya? Kalau fokus saudara-saudara arahkan pada penyakit saudara, saudara akan menjadi lemah dan putus asa. Seperti dalam Ibrani tadi dikatakan. Tetapi kalau fokus saudara arahkan pada Yesus terus, maka saudara akan menjadi kuat, imanmu menjadi kuat. Dan mujizat terjadi. Dalam Mazmur 16 ayat 8 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ketika mata kita terus kita arahkan kepada Yesus, kita terus pandang Yesus yang selalu bersama dengan kita, maka kita tidak akan goyah. Tetapi kalau fokus kita arahkan pada masalah kita, maka lama-lama kita akan kehilangan pengharapan di dalam Yesus. Kita akan menjadi lemah dan kita akan jadi putus asa. Oleh sebab itu mulai hari ini, mari kita belajar bersama-sama untuk terus memandang kepada Yesus. Jangan fokus kita arahkan pada masalah kita, pada penyakit kita. Tapi arahkan pada Yesus, Sang Pembuat Mujizat. Dia yang mampu membelah laut Tebrau. Dia yang mampu menyembuhkan orang sakit apapun juga. Dia yang mampu membangkitkan orang mati. Dia sangat berkuasa karena dia Allah yang Maha Kuasa. Arahkan pandangan saudara, fokus saudara hanya kepada Yesus. Maka imanmu akan menjadi kuat. Dan engkau akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Dalam perjalanan iman kita, marilah kita melakukannya dengan mata yang terus tertuju pada Yesus. Ketika masalah datang, marilah kita belajar untuk terus fokus pada Yesus. Bukan fokus pada masalahnya. Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Dengan demikian iman kita akan terus menjadi kuat. Kita akan jadi orang yang optimis. Dan jadilah sesuai dengan imanmu, kata Yesus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita sudah mendengarkan isi hati Tuhan. Mari saat ini kita bersatu hati bersama-sama berdoa. Mempercayai jamahan surga, jamahan dari surga. Untuk setiap orang yang sedang dalam pergumulan. Mungkin saat ini kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saudara bertanya-tanya mengapa ini harus terjadi. Tapi bagian kita adalah tetap berdoa dan percaya. Mempercayai keajaiban dari Tuhan terjadi dalam hidup kita. Belum ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan Yesus. Mari saat ini kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan di dalam suasana akhir tahun, dalam suasana Natal ini Tuhan kami tahu masih ada orang-orang yang mempercayai Engkau dan pertolongan-Mu. Kami percaya akan kesembuhan secara jasmani. Kami percaya akan pemulihan,
pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Baik itu pemulihan hubungan dalam rumah tangga, baik itu pemulihan ekonomi, baik itu pemulihan di dalam pekerjaan. Apapun Tuhan, kami percaya karena Engkau Allah yang sanggup. Firman-Mu tidak pernah gagal dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib telah membuktikan bahwa Engkau Allah yang menang di atas segalanya. Dan kalau hari-hari ini Tuhan, kami berada di dalam suasana Natal, Tuhan Yesus, kami percayai, mengingat kembali, menghargai kedatangan-Mu ke dunia. Anugerah yang besar, kedatangan-Mu bukan untuk memberikan kecelakaan, kedatangan-Mu bukan untuk mengakhiri kehidupan manusia, tapi kedatangan-Mu untuk memberikan nafas yang baru dalam kehidupan manusia. Kedatangan-Mu untuk memberikan pengharapan. Oleh karena itu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya kami akan melihat kebaikan Tuhan di tanah orang yang hidup. Hari ini kami berdiri berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang menyaksikan Touch of Heaven hari ini. Kami mempercayai kesembuhan, kami mempercayai mujizat dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Dan engkau siapapun saudara engkau yang sedang sakit, katakan aku percaya aku disembuhkan. Aku percaya aku dipulihkan. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu ke dunia ini mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya juga tahun depan, dengan hati yang penuh dengan pengucapan syukur, kami akan menjalani kehidupan kami di tahun 2023. Tuhan Yesus bersama dengan kami. Haleluya. Dan mari saat ini kita terima berkat Tuhan. Dengar apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.